Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. Darman Manda M. Hum selaku pembimbing 1, Dr. Abdul Rahman Asaka SPD MSI selaku pembimbing kedua, Dr. Sirajuddin Saleh SPD MPD selaku penguji, Dr. Ahmadin MPD selaku penguji, Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Sahril Hayes dari program studi ilmu pengetahuan sosial khususan IPS Terpadu, program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Saya akan presentasikan seminar proposal penelitian untuk tesis yang berjudul Gerakan Purifikasi Keagamaan Masyarakat Nelayan di Pulau Kelambing, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun latar belakang saya mengenai gerakan purifikasi keagamaan masyarakat di Pulau Kelambing, yaitu adanya perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia. Walaupun benar bahwa unsur-unsur dari satu kebudayaan tidak dapat masukkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada kebudayaan itu. Kita harus mengingat bahwa kebudayaan tidaklah bersifat statis, ia selalu berubah. Kemudian pula banyak perubahan sampai kepada hilangnya budaya-budaya yang ada di masyarakat nelayan, terkhusus pada Pulau Kelambing, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampai saat ini kebudayaan yang sudah lama mereka lakukan secara turun-temurun mengalami krisis identitas sehingga eksistensinya sudah jarang dijumpai. Jadi beberapa faktor mempengaruhi budaya yang ada di Pulau Kelambing sebabkan perbedaan persepsi dalam hal memandang budaya yang ada di Pulau Kelambing, apakah sejalan dengan koridor keagamaan, ditandai banyaknya pandangan tentang bagaimana kebudayaan itu yang sudah lama dianut oleh masyarakat Pulau Kelambing. Jadi jika kita tinjau lebih jauh terhadap asal muasal kebudayaan yang telah dianut oleh masyarakat Pulau Kelambing, merujuk pada suatu ilmu tasawuf yang kehadirannya sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, seperti yang disampaikan oleh Wakil Sekjen Tanfizia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Masduki Baitlawi, mengatakan bahwa kebudayaan tidak bertentangan dengan agama secara inheren. Sebaliknya justru kebudayaan selalu bisa menjadi instrumen dalam melaksanakan keyakinan agama agar menjadi lebih kafah. Mengikut teladan Nabi dan Wali Songo, Nahdlatul Ulama selalu memandang kebudayaan secara positif dalam praktik dan dakwah agama. Berdakwah selalu harus dilaksanakan dengan cara yang bijaksana, termasuk memandang kebudayaan dalam berdakwah. Jadi perkembangan yang demikian pesat ternyata membawa pengaruh yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini juga yang kemudian memicu tingkat perubahan dan pergeseran pola hidup dan interaksi dalam kehidupan. Pengaruh yang kemudian secara perlahan memasuki kehidupan masyarakat adalah tergesernya kearifan lokal dalam konteks adat serta kebudayaan lebih luas. Adapun beberapa kebudayaan atas terduksinya kebudayaan di masyarakat Pulau Kelambing seperti sedekah laut, barsanji, yang dimana pada prakteknya pisang dua sisir yang diiringi dan dipanjatkan doa-doa disertai dupa. Setelah dipanjatkan doa-doa, masyarakat membawa pisang ke laut dan meletakkannya pada saat awal keberangkatannya. Jadi dari penjabaran di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam mengenai gerakan purifikasi keagamaan masyarakat nelayan di Pulau Kelambing, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga kedepannya masyarakat dapat memilah budaya-budaya apa yang sejalan dengan agama Islam dan dapat mempertahankan kebudayaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan agama Islam, sehingga tidak menimbulkan perdebatan boleh tidaknya dilakukan kebudayaan tersebut dan dapat bernilai pahala. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya gerakan purifikasi keagamaan masyarakat nelayan di Pulau Kelambing, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yang kedua,
bagaimana usaha gerakan purifikasi keagamaan masyarakat nelayan di Pulau Kulambing, Kabupaten Pangkal dan Kepulauan. Yang ketiga, bagaimana dampak gerakan purifikasi keagamaan masyarakat nelayan di Pulau Kulambing, Kabupaten Pangkal dan Kepulauan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang munculnya gerakan purifikasi keagamaan masyarakat nelayan di Pulau Kulambing. Yang kedua, untuk mengetahui usaha gerakan purifikasi keagamaan di masyarakat nelayan. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak gerakan purifikasi keagamaan masyarakat nelayan. Adapun manfaat penelitian, manfaat teoritis, pengembangan teori ilmu pengetahuan dan penelitian yang serupa berkaitan dengan gerakan purifikasi keagamaan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini bermanfaat untuk atau bagi masyarakat. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, gerakan purifikasi. Pengertian gerakan purifikasi yang berarti pemurnian. Tujuan dari adanya purifikasi yaitu mengembalikan kondisi kehidupan keagamaan seperti pada masa awal Islam. Istilah purifikasi berasal dari konteks sejarah gereja Nasrani. Dalam khasanah Islam sebenarnya terdapat istilah-istilah yang menunjukkan kepada fenomena yang kurang lebih sama. Secara harfiah, purifikasi itu berarti pemurnian. Yang kedua, proses munculnya gerakan purifikasi. Munculnya gerakan purifikasi di Indonesia pada gerakan Padri di Sumatera pada awal abad ke-19 yang kemudian diikuti oleh pembaharu pada awal abad ke-20 yaitu Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Perbedaan penampilan dan sasaran gerakan ketiga gerakan itu tidak menghalangi kita untuk menarik suatu benang merah yang menjadi ciri utama dari gerakan-gerakan purifikasi. Benang merah itu ialah perlawanannya terhadap tradisi dan kepercayaan masyarakat dan menyimpang, serta semuanya untuk kembali pada ajaran yang murni. Sejarah Islam mengenai gerakan-gerakan sejarah yang muncul dalam rangka purifikasi agama. Yang pertama kali ialah gerakan Hambali yang dipelopori oleh Abu Muhammad al-Barbahari. Dengan kata lain, ia dipandang sebagai pelopor gerakan Puritan pertama dalam sejarah Islam. Situasi masyarakat Islam pada saat itu ditandai dengan beberapa penyimpangan. Pertama, penyimpangan akidah telah melanda umat Islam karena pengaruh filsafat Yunani yang kemudian muncul dalam masyarakat Islam dalam bentuk ilmu kalam dan falsafah. Yang kedua, proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial pada dasarnya masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan terdapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat. Proses perubahan terbagi ada 4. Yang pertama, difusi. Difusi adalah suatu proses perubahan sosial masyarakat satu mempengaruhi masyarakat yang lain. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi ialah proses perubahan sosial yang dimana dua kebudayaan bertemu dan saling berinteraksi. Yang ketiga, akulturasi. Adanya dua unsur kebudayaan yang bertemu yang salah satunya adalah kuat. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi ialah suatu proses perubahan sosial yang menyelesaikan konflik itu. Adapun teori yang keempat, memahami agama dan budaya dalam perspektif antropologis. Suatu definisi yang juga dipertimbangkan sebagai dasar pijak bagi kajian ini adalah sebagaimana ditulis bahwa kebudayaan ialah totalitas dari produk manusia, tidak hanya mencakup produk material atau material artefak dan produk non-material sosiokultural, akan tetapi juga produk refleksi dalam ini kesadaran manusia. Refleksi dalam ini kesadaran manusia inilah yang dikenal sebagai seperangkat kognisi manusia. Sedangkan materi artefak dan non-materi sosiokultural adalah yang disebut sebagai seperangkat kelakuan dan produk kelakuan. Refleksi bukan ide seperti gagasan antropolog fungsional dan evolusionis, akan tetapi pengalaman dan kesadaran manusia dalam perspektif fenomenologi. Seperangkat kelakuan dan hasil kelakuan adalah
Representasi dari atau produk refleksi manusia ada di sisi subjektif kebudayaan. Sisi objektif kebudayaan sebagaimana pandangan dalam perspektif fenomenologi konstruksionisme. Pengertian kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau menginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Kebudayaan adalah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, kerangka konsep. Jadi kita lihat di sini adanya kerangka konsep, yaitu gerakan verifikasi keagamaan masyarakat di Pulau Kulambing, Kabupaten Pangkal Jani dan Kepulauan. Adapun itu yang pertama, proses kemunculan gerakan verifikasi, yaitu yang pertama difusi, kedua akulturasi, ketiga asimilasi, keempat akomodasi. Yang kedua, usaha gerakan verifikasi keagamaan. Jadi di sini ada yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor penghambat, yang ketiga dampak gerakan verifikasi. Yang pertama dampak positif, dampak negatif. Memperjelas kedudukan budaya dan agama. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Adapun bab 3 ini yang pertama, jenis penelitian. Jenis metode yang digunakan pada penelitian bentuk gerakan verifikasi keagamaan masyarakat nelayan adalah jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan kualitatif. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pulau Kulambing, Kabupaten Pangkep. Daerah tersebut dijadikan sebagai lokasi penelitian karena merupakan dasar dari sebuah tujuan penelitian yang merujuk pada masyarakat Pangkep. Tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi secara garis besar adalah sebagai berikut. Tahap pertama, tahap pra-penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, tahap akhir. Pada tahap ini dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang diperoleh dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai gerakan verifikasi keagamaan. Selanjutnya, sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, di mana data tersebut diperoleh langsung dari informan, yaitu masyarakat nelayan di Pulau Kulambing, Kabupaten Pangkep. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, misalnya lewat orang lain dan lewat dokumen penelitian ini. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal disertasi atau tesis, dan data statistik yang diterbitkan pemerintah ataupun swasta dan berbagai referensi yang berkaitan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Adapun selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan berupa kegiatan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Yang selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara, interviewer yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara, responden. Yang selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi. Yang selanjutnya, pengecekan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh penelitian dengan wawancara, lalu dicek dengan teknik observasi dan teknik dokumentasi atau kuesioner. Yang ketiga, triangulasi waktu. Dalam penelitian
waktu memiliki pengaruh terhadap kredibilitas dan data rangka menguji kredibilitas. Dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dokumentasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Maka peneliti melakukan dengan berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian yang benar. Demikianlah beberapa hal terkait proposal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam wallahu musta'an wal itiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.